alat vitalku sama alat vital perempuan, dia bilang nggak ada beda. Jadi dia bilang nggak ada beda, rasanya sama, bentuknya sama. Ngomongin tentang operasi dari seorang pasien itu kayak lebih menarik ya. Nah, kalau Kak Gaby sendiri udah menghabiskan berapa biaya nih untuk operasi? Kalau aku menghabiskan biaya, kayak misalkan dulu operasi payudara itu pas di tahunnya aku 9 tahun yang lalu itu masih 18 juta. 18 juta ya sama ongkos, sama hotel dan lain-lain itu sekitar 25 juta aku habis. Kalau misalkan untuk Miss V itu pada saat tahun aku itu masih 70 juta, jadi sama hotel, sama makan dan lain-lain habis 80 jutaan lebih lah. Berarti udah menghabiskan ratusan Iya, ratusan juta hanya untuk bertransformasi. Berapa tuh kalau ditotalin itu? Kalau ditotalin sih, karena aku kan muka kan asli, aku nggak ada operasi sama sekali. Jadi aku cuma operasi ini sama pembuatan pinggul gitu kan, pembuatan pinggul itu habis ya hampir 200 jutaan lah. Suntik hormon juga nggak sih? Hormon ya rutin. Hormon itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali aku pasti suntik hormon. Nah, kalau suntik hormon itu menghabiskan biaya besar juga nggak? Enggak, hormon itu kan nggak terlalu mahal. Apalagi aku beli kan, kalau aku berangkat ke Thailand aku beli banyak untuk stok untuk aku pakai gitu, untuk selama 6 bulan atau 1 tahun gitu kan. Karena kan itu kan kadaluarsanya kan lama kan. Jadi stok gitu. Cuma paling kayak kita bayar ke bidan atau ke dokter yang nyuntikin kita itu paling upahnya kayak 100.000, 150.000 gitu. Oh, gitu. Nah, banyak orang yang pergi ke Thailand ya untuk melakukan. Pasti Gaby sendiri juga di Thailand. Iya, di Thailand. Karena memang di Thailand hanya di Thailand yang paling bagus untuk melakukan transformasi menjadi seorang transgender. Oke. Nah, kalau misalkan ke Thailand berarti untuk melakukan treatment ya atau untuk jalan-jalan kalau Gaby sendiri? Kalau aku sih ke Thailand itu aku sudah 17 kali. Jadi jalan-jalan juga untuk melakukan transformasi, lebih banyaknya liburan sih. Karena memang aku juga kebetulan banyak teman-teman di Thailand gitu, orang asli Thailand ya, banyak tinggal di sana gitu. Nah, setelah mendapatkan semuanya ini sudah puas kah Gaby? Kalau dibilang udah puas, sudah puas sih. Kalau misalkan untuk di tubuhku ya, di tubuhku aku sudah puas sih. Ada yang masih pengen dibenerin kan? Dirubah. Kayaknya aku ada niatan pengen ngecilin payudara aku. Karena aku udah ngerasa kayak oke lah 9 tahun aku udah pakai payudara yang size-nya besar gitu. Aku pengen ngecilin karena aku pengen berangkat umroh. Tapi jadi aku maksudku gini, kenapa aku ngecilin, kenapa nggak dibuang aja gitu? Karena aku belum ada kepikiran untuk berubah menjadi laki-laki gitu loh. Jadi aku pengen mengecilkan size payudara aku dan aku berangkat umroh gitu. Rencananya mau ngecilinnya di mana nih? Di Thailand pasti. Thailand lagi. Thailand. Pasti perlu biaya juga dong. Pasti perlu biaya. Mahal nggak sih kalau ngecilin sama bedanya apa nih? Kalau sekarang itu kan kita untuk operasi payudara aja sekarang sekitar 25 juta sampai 30 jutaan kalau di Thailand. Kalau beda sama tahun aku dulu 9 tahun yang lalu masih 18 juta, masih murah. Kalau misalkan untuk ngecilin otomatis lebih mahal. Karena apa? Kita kan kulit kita udah kendor nih, karena aku size-ku besar. Jadi dikecilin, kulitnya juga harus diperkecil juga. Jadi itu bisa sekitar 30 juta sampai 40 jutaan. Takut nggak sih? Ada rasa ketakutan nggak? Karena kan merubah lagi nih ya. Iya, takut sih enggak. Paling mikir aduh sakit lagi gitu. Mikir sakitnya aja sih. Sakitnya apa sih yang dirasa kalau misalkan dari payudara dulu? Kalau payudara itu setelah melakukan operasi payudara itu sakit sekitar 4 sampai 7 hari. 4 hari itu karena kita masih dipakai perban. Jadi kita sakit itu di pundak, di punggung, semuanya sakit karena dipakein perban kenceng banget kan. Nah setelah itu lewat 4 hari itu udah lepas perban, itu udah nggak terlalu sakit parah. Nah pas 7 harian gitu udah selesai lepas jahitan semuanya, udah bener-bener yang nggak terlalu sakit ya, paling kadang-kadang dikit-dikit kayak nyut-nyutan dikit-dikit ya gitulah. Di area payudaranya. Iya, di area payudaranya. Ya beauty is pain lah. Nah kalau yang vagina sendiri, apa yang kamu rasakan? Kalau aku sih, kalau dibandingin kalau payudara sama vagina, aku lebih nggak sakit operasi yang di bawah. Aku malah lebih sakit operasi yang di atas gitu loh. Ya udah sakitnya paling sakit gini loh. Kita sakit jatuh dari motor sama sakit operasi beda.
karena operasi ini kan yang memang kita mau gitu loh, kita impikan, jadi nggak ada rasa sakit yang istimewa tuh enggak. Tapi kalau jatuh dari motor kan kita itu punya sakit yang nggak pernah kita inginkan gitu loh. Jadi walaupun cuma lecet aja tapi ngerasa kayak perih, kayak sakit gitu sih perbedaannya. Jadi di vagina ini malah yang lebih vital itu nggak. Aku ngerasa ya nggak sesakit aku melakukan operasi payudara. Nah, soal untuk berhubungan nih, berhubungan intim kalau seorang diri sendiri gimana? Maksudnya kan sudah merasa puas menjadi seorang wanita dan menikmati pastinya ya. Pastinya. Nah, itu kamu ada merasakan sakit karena kan semua udah dioperasi nih ya. Gimana tuh pengalaman kalau untuk berhubungan intim? Kalau berhubungan intim ya kayak layaknya perempuan sama laki-laki, nggak ada rasa sakit sih. Nggak ada rasa sakit ya. Kalau misalkan sakit dan nggak enak ya nggak mungkin aku nggak mungkin aku atau teman-temanku yang sudah melakukan operasi mau gitu loh. Jadinya emang selalu merasa having sex gitu ya? Iya benar. Oke. Nah, dari pasangan sendiri gimana komentarnya? Dari pasangan sendiri aku pernah nanya apa bedanya alat vitalku sama alat vital perempuan. Dia bilang nggak ada beda. Jadi dia bilang nggak ada beda, rasanya sama, bentuknya sama. Jadi ya udah, karena memang komen pasangan kita seperti itu ya aku ngerasa ya udah aku perfect gitu. Pede-pede aja. Nah, pede-pede aja. Sehari bisa berapa nih kalau jadi Kalau sekarang aku udah nggak mikirin seksi, karena memang aku juga kemarin aja aku 2 tahun lebih aku nggak pernah berhubungan seks sama sekali. Karena memang udah fokus kayak bisnis, kerja, pikiran itu udah fokus ke kerjaan, udah capek duluan gitu loh, udah males untuk pacaran. Kalau sekarang pun kalau misalkan ada yang serius pun aku pengennya kayak langsung kayak nikah atau apa kayak gitu. Udah kayak untuk having sex atau apa itu udah lewat masanya. Udah puluhan tahun, 20 tahunan aku selalu melakukan having sex. Jadi aku mikir enggak lah, udah sekarang udah jenuh. 2 tahun pelampiasannya gimana dong? Enggak ada, aku kan aktif, aku olahraga, aku nge-gym, jadi nggak kepikiran kayak begitu. Kerja, jadi pulang ke rumah kerja, tidur, bangun tidur, nge-gym lagi gitu loh, dan repeat seperti itu terus setiap hari. Apa emang karena jomblo nih 2 tahun? Jomblo juga, selama 2 tahun itu ada juga banyak, ada beberapa cowok juga yang ngedeketin, tapi emang karena aku baru memulai bisnis, jadi aku nggak deh, takutnya aku malah bucin kan, takutnya pacaran malah jadi bucin, nggak fokus ke bisnisku gitu. Jadi aku pikir ya udah, aku mau fokus dulu bisnis sampai benar-benar udah ada di titik sukses, baru mau pacaran deh gitu. Jadi emang lagi jalan bisnis apa ini? Aku punya beauty product juga, kebetulan aku punya lip matte dengan brandku sendiri, dan bulan Februari ini juga aku ada slimming pill herbal brandku sendiri juga. Terus bulan April atau Mei insya Allah itu body lotion juga keluar, sama parfum juga, sama aku punya clothingan dengan brandku sendiri juga, sama aku punya salon, punya warung makan, dan aku baru habis beli tanah di Kalimantan, sekarang lagi dibangun kos-kosan juga. Nah, itu semua salon dan segala itu ada di Bali atau? Iya, di Bali. Kalau yang lagi dibangun kos-kosan itu yang di Singkawang, Kalimantan. Tapi itu semua di media sosial ada semua ini? Iya, kalau di sosial media ada juga.